Apakah kamu masih ingat masa kecil yang penuh tawa saat kaki kita berlari di atas pematang sawah yang hijau membentang dan di atas kepala puluhan capung berterbangan bebas? Sayap kaca mereka berkilau di terpa cahaya matahari sore, berkilat seolah permata di udara, menari mengikuti irama angin. Pemandangan sederhana itu dulu terasa begitu akrab, seakan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Namun kini, suasana itu makin jarang kita temui. Sawah satu persatu berganti beton. Rawa-rawa yang dulu basah dan hidup perlahan mengering. Sementara suara alam yang pernah ramai kini makin senyap, tergantikan bising mesin dan lalu lintas. Pertanyaannya pun muncul, kemana perginya capung? Mengapa makhluk mungil yang dahulu begitu dekat dengan manusia, yang hadir dalam kenangan masa kecil kita, kini seakan lenyap dari dunia yang sama-sama kita tinggali? Capung merupakan anggota Ordo Odonata, adalah salah satu serangga tertua yang masih bertahan hidup di bumi. Mereka telah menghuni planet ini selama lebih dari 300 juta tahun, jauh sebelum dinosaurus pertama kali berjalan di atas tanah. Bayangkan, fosil capung purba seperti Meganeura menunjukkan betapa perkasa leluhur mereka. Dengan bentang sayap hampir 70 cm, mereka pernah menjadi penguasa langit di masa silam. Kini, wujud capung memang lebih kecil, namun tetap menakjubkan. Seekor capung dewasa umumnya memiliki panjang tubuh sekitar 4-7 cm dengan sepasang mata majemuk yang luar biasa, tersusun dari hampir 30.000 lensa kecil, memungkinkan mereka melihat hampir ke segala arah, nyaris 360 derajat penuh. Sayapnya yang tipis, transparan, namun kokoh, dapat mengepak secara independen. Keajaiban aerodinamika itu memberi mereka kemampuan terbang yang nyaris mustahil bagi serangga lain, melayang diam di udara, terbang mundur, menyelam cepat, bahkan menggantung layaknya helikopter mini. Tak banyak yang tahu, kecepatan mereka bisa menembus lebih dari 54 km per jam, menjadikan capung bukan sekedar penari anggun di udara, namun juga salah satu pemburu paling efisien yang pernah diciptakan alam. Namun yang jarang disadari, sebagian besar hidup capung justru tidak di udara, melainkan tersembunyi di dalam air. Dalam wujud larva, atau yang disebut naiad, mereka berdiam di dasar sungai, di rawa-rawa, atau kolam yang tenang, bernafas dengan insang internal yang tersembunyi di dalam tubuh. Pada masa itu, penampilan mereka jauh berbeda dari capung yang kita kenal. Tubuhnya menyerupai monster kecil, dengan rahang yang bisa menjulur cepat untuk menyambar mangsa. Tapi justru di balik rupa itu, tersembunyi kekuatan sejati. Naiad adalah predator yang tangguh. Mereka memangsa jentik nyamuk, berudu, hingga ikan-ikan kecil yang lengah. Dengan cara itu, mereka terus menjaga keseimbangan kehidupan di dalam air. Yang lebih menakjubkan, fase larva ini bisa berlangsung lama, antara 2 hingga 5 tahun. Selama itu, mereka menunggu dengan sabar, memanfaatkan setiap kesempatan untuk bertahan hidup, hingga akhirnya tiba pada saat yang dinanti, metamorfosis. Di sebuah momen ajaib, larva perlahan merayap keluar dari air, menempel pada batang tanaman atau batu di tepi. Tubuhnya kemudian merekah, pecah dari dalam, dan sayap bening yang rapuh perlahan terbuka, mengembang, lalu mengeras di bawah cahaya matahari. Itulah kelahiran seekor capung dewasa. Namun, kehidupan di udara jauh lebih singkat. Capung dewasa hanya diberi waktu beberapa minggu, kadang hanya beberapa bulan, untuk menari di langit, mencari pasangan, dan meninggalkan generasi penerus. Sebuah siklus yang begitu indah, namun sekaligus rapuh, mengingatkan kita betapa berharganya setiap tahapan kehidupan kecil di bumi ini. Kini, siklus kehidupan capung yang telah berlangsung ratusan juta tahun itu mulai terganggu. Sawah yang dahulu menjadi surga bagi mereka berubah menjadi deretan perumahan dan jalan raya. Rawa-rawa yang dulu penuh kehidupan dikeringkan demi lahan baru, sementara sungai yang seharusnya jernih kini dipenuhi limbah pabrik dan jejak racun dari pestisida pertanian. Dalam kondisi seperti ini, telur capung tak lagi bisa menetas dengan sempurna. Larva yang seharusnya tumbuh kuat mati sebelum sempat bermetamorfosis, dan sayap-sayap kaca yang seharusnya lahir untuk menari di udara,
tak pernah sempat mengembang. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Vincent Kalkman dan rekan-rekannya pada tahun 2018 dipublikasikan dalam jurnal Biological Conservation, memperingatkan bahwa lebih dari 16% spesies capung di dunia kini terancam punah. Angka ini bukan sekadar deretan data dalam laporan ilmiah. Ia adalah tanda bahaya, sebuah peringatan keras bahwa air kita sedang tercemar, tanah kita kehilangan daya hidupnya, dan udara yang kita hirup pun perlahan ikut sakit. Yang ironis, manusia seringkali tidak menyadarinya. Saat capung menghilang, nyamuk yang selama ini mereka kendalikan secara alami justru meledak populasinya. Bukannya mengembalikan keseimbangan, manusia memilih jalan pintas, menebar lebih banyak insektisida. Racun itu memang membunuh sebagian nyamuk, tetapi sekaligus meluluh lantakkan ekosistem kecil yang rapuh. Capung dewasa dan larva mereka ikut musnah. Ikan-ikan kecil yang menjadi penyeimbang ikut teracuni, katak yang memangsa serangga ikut berkurang, bahkan burung yang bergantung pada rantai makanan ini kehilangan sumber hidupnya. Maka terciptalah sebuah lingkaran pahit. Kita kehilangan pengendali alami, lalu merusak alam lebih jauh dengan racun demi menutupi kesalahan kita sendiri. Sejarah pun memberi cermin. Sama seperti ketika serigala dibasmi dari Yellowstone dan seluruh ekosistem hutan runtuh dalam sebuah tropic cascade, hilangnya capung pun menimbulkan efek serupa di dunia perairan. Gelombang kecil yang tak terlihat namun mengguncangkan keseimbangan yang lebih luas. Mereka, makhluk mungil yang kerap kita anggap remeh, ternyata adalah pilar tersembunyi, penopang sunyi dari kehidupan yang lebih besar. Bukan hanya Kalkman yang mengangkat peringatan itu. Peneliti lain seperti Philip Corbett dalam bukunya Dragonflies, Behavior and Ecology of Odonata 1999 menegaskan peran capung sebagai bioindikator, penanda alami yang tak tergantikan bagi kualitas air. Menurut Corbett, capung memberitahu kita apa yang terjadi pada air tawar, bahkan sebelum kita menyadarinya. Artinya, hilangnya capung dari sebuah wilayah bukan sekadar berkurangnya pemandangan indah di langit. Itu adalah pesan yang jauh lebih serius. Sebuah sinyal bahwa ekosistem air sedang sakit, bahwa keseimbangan yang menopang kehidupan tengah runtuh. Dalam senyap, sayap-sayap mereka yang hilang sebenarnya sudah berteriak, memperingatkan kita jauh sebelum kita sendiri sadar bahwa bahaya telah datang. Jadi, kemana sebenarnya perginya capung? Sesungguhnya mereka tidak benar-benar pergi. Mereka hanya kehilangan rumah. Air yang semakin kotor, lahan basah yang hilang satu persatu, dan iklim yang berubah tak menentu. Semua itulah yang perlahan mengusir mereka. Bukan capung yang meninggalkan manusia, melainkan manusialah yang tanpa sadar mengusir capung dari dunia yang telah mereka huni jauh sebelum kita ada. Hilangnya sayap capung dari udara bukan sekadar hilangnya pemandangan indah yang menari di bawah cahaya matahari. Itu adalah tanda bahwa keseimbangan alam juga ikut memudar. Dan jika suatu hari mereka benar-benar lenyap, manusia sendiri akan merasakan akibatnya. Populasi nyamuk yang kian merajalela, air yang semakin tercemar, rantai makanan yang rapuh dan mudah runtuh. Semua itu kembali kepada kita. Capung mungkin tampak kecil, tapi kepergian mereka adalah gema besar, peringatan bahwa setiap kehilangan dalam ekosistem selalu ada harganya. Capung adalah cermin kecil dari kesehatan bumi kita. Mereka memang makhluk mungil, namun perannya jauh lebih besar daripada yang tampak. Jika suatu hari mereka menghilang, itu berarti ada sesuatu yang salah, bukan pada mereka, melainkan pada cara kita merawat kehidupan. Ironisnya, yang sering bertindak tidak bijak justru bukan capung, melainkan manusia. Kitalah yang menutup rawa demi bangunan tinggi, meracuni sungai demi hasil instan, dan mengganti sawah yang subur dengan hamparan beton. Tanpa kita sadari, tangan kitalah yang perlahan menghapus tarian sayap mereka dari langit. Namun, masih ada harapan. Jika kita mau menjaga air tetap jernih, mengurangi ketergantungan pada pestisida, dan melindungi lahan basah yang tersisa, maka perlahan capung bisa kembali. Sayap kaca itu mungkin sekali lagi akan menari di halaman rumah kita, melayang di atas sawah yang hijau, atau hinggap di tepian sungai yang tenang.
Dan mungkin, di balik tarian sederhana mereka di udara, kita akan menemukan sesuatu yang lebih dalam. Secercah harapan bahwa bumi masih bisa pulih, dan kehidupan masih bisa berjalan selaras.